Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, maukah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang hari ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah, maukah kamu mengantarkan ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, badanku ini akan bau tungku. Aku kan baru saja mandi. Lalu kalau misalnya aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku ini akan menjadi hitam seperti ibu. Ih, gak mau aku, Bu. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, Ya Allah, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini dari mana aja sih seharian? Masa di rumah belum ada makanan? Darmi kan lapar, Bu. Belum makan seharian. Darmi, kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Ih, Darmi kan udah bilang, Ibu. Darmi itu gak mau, Ibu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ibu ke pasar, kulit Darmi bisa ikutan kotor. Ih, apalagi pasar kan becek. Aduh, Darmi gak bisa bayangin, Bu. Kalau misalnya Darmi ikut ibu ke pasar, nanti kulit Darmi yang udah putih bersih ini ikutan kotor kayak ibu. Gak mau, Bu. Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera menghampiri ibunya. Habis nih, beliin dong, Bu. Ya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar supaya ibu tidak salah beli. Iya deh, besok Darmi ikut ibu ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan, tapi ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah deh, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya dan menghampiri. Kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa, Darmi? Ibumu ya? Dia itu bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku? Ih, amit-amit deh. Oh, pembantu. Ya udah deh,
Betapa sedih Bu Darmi mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan berjalan ke pasar dan bertemu dengan temannya yang lain. Kamu mau kemana, Darmi? Mau ke pasar. Tumben sekali Darmi mau ke pasar. Yang di belakangmu siapa Darmi? Ibumu ya? Bukan, dia bukan ibuku, tapi dia pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah kita duluan ya. Sungguh hati Bu Darmi jadi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengaku dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi ke pintu pasar. Saat Darmi dan ibunya akan memasuki pasar, lagi-lagi dia bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau pergi ke pasar. Ya, aku mau beli sesuatu. Wah, sekarang kamu tambah cantik aja, tapi dong merawatnya. Iya, kalau kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus luluran setiap hari. Jangan lupa dandan juga. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Iya, siapa ya ibumu? Dia bukan ibuku, tapi dia itu pembantuku. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang ada di pasar itu. Ayo, mari, Neng, mari, Neng. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Ada yang murah nih. Pak, saya mau beli bedak yang kualitasnya baik dan murah. Darmi, jangan membeli yang terlalu mahal, nak. Uang ibu tidak cukup. Udah deh, ibu diem aja. Sana, jangan deket-deket Darmi. Nona, jangan begitu sama ibu Nona. Bukan, Pak, dia itu bukan ibu saya, tapi dia itu pembantu saya. Oh, pembantu. Iya, Pak. Ya udah, Pak, saya mau beli bedak yang itu saja. Yang ini Iya, Pak. Berapa harganya, Pak? 3.000 saja. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Datang lagi ya, Neng. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu ini bagaimana sih? Darmi kan ingin membeli baju terbaru tadi. Masa ibu menolak membelikan? Darmi, sudah terlalu banyak barang yang kamu beli, nak. Uang ibu sudah tidak cukup. Halah alasan. Kalau Darmi mau ya ibu harus belikan dong. Tidak usah beralasan uang habis. Lalu Bu, sebelum berangkat ke pasar tadi, Darmi kan sudah bilang ibu itu tidak usah dekat-dekat dengan Darmi. Darmi malu Bu. Masa iya Darmi mempunyai ibu kayak gini, berkulit hitam dan tidak terawat? Lalu Bu, ibu tahu tidak, dengan penampilan ibu yang kayak gini, ibu itu macam pembantu. Ibu Darmi tidak kuasa menahan air Ya matanya. Tuhan, hamba sudah Maka tidak ia kuat pun lagi berdoa. dengan sifat anak hamba. Tolong berikan dia hukuman agar dia jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi jatuh dan menjerit. Gerakan lagi, Bu. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Maafkan Ibu nak. Darmi Ini menangis semua pilu. ulah perbuatanmu. Darmi merintih dan menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita.
Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.